Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Christian. Di sini saya akan presentasikan eksperimen saya mengenai Customer Lifetime Value Prediction. Di sini saya terapkan link download datasetnya apabila ingin melanjutkan eksperimen ini. Langsung saja, eksperimen untuk presentasi ini saya bagi jadi 6 bagian. Yang pertama ada Business Problem Understanding, Data Understanding, Data Pre-Processing, Data Preparation, Model and Evaluation, Conclusion and Recommendation. Langsung aja ke bagian pertama, yaitu Business Problem Understanding. Jadi, what is this project about? Jadi, project ini itu bertujuan untuk memprediksi customer lifetime value dari data historical customer. CLV ini itu menandakan pendapatan dari bisnis si customer. Dengan memprediksi CLV, kita bisa membuat strategi marketing untuk memaksimalkan profit yang didapatkan perusahaan. Kenapa CLV itu important? Kenapa memprediksi CLV itu important? Penting. Jadi, tadi kita bisa memprediksi customer yang dengan kemungkinan memiliki CLV yang tinggi itu seperti apa sih? Lalu kita bisa membuat strategi, kita alokasikan dana-dana kita untuk mencari customer-customer yang berpotensi menjadi customer dengan CLV yang tinggi. Setelah itu kita bisa mempertahankan customer dengan CLV yang tadi tinggi tadi agar dia tidak pindah ke kompetitor atau tidak churn. Terakhir, kita juga bisa membantu tim customer support, loyalty programs, dan tim sales untuk membuat sebuah keputusan dari agar bisa tetap lanjut. Nah, objektif dari project ini itu apa? Jadi objektif yang pertama itu untuk membuat sebuah model yang bisa memprediksi CLV. Tadi sudah sempat saya bahas. Yang kedua, untuk mencari model machine learning apa sih yang paling bagus untuk dataset yang akan saya gunakan ini. Lalu yang ketiga, agar dapat mengevaluasi kemampuan model-model yang akan dicoba nanti. Oke, bagian 2, data understanding. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi datanya itu berisikan 5.669 baris. Satu baris ya menandakan satu orang customer. Nah, di sini saya pisahkan ada bagian kategori dan bagian numerical. Oke, langsung saja ke bagian ketiga, data pre-processing. Di data pre-processing itu yang pertama handle missing value. Saya cek ada missing value atau tidak, ternyata tidak ada. Yang kedua handle duplicate. Saya cek ada duplikat atau enggak, ternyata ada duplikat 618 baris. Jadi saya drop karena itu cuma sekitar 10,91% dari total data. Yang ketiga ada outlier. Ternyata karena kita ingin model biar bisa optimal, kita bisa mungkin menyiapkan datasetnya itu sebersih mungkin. Nah, saya menggunakan metode IQR di sini untuk menentukan yang mana outlier, yang mana enggak. Lalu ada invalid value. Pengecekan invalid value, ternyata dari semua data kategori maupun numerical, ternyata tidak ada yang aneh, seperti uang tidak ada yang minus, atau kategori tidak ada yang typo atau semacamnya. Bagian keempat, data preparation. Jadi di sini saya akan menentukan yang mana feature dan yang mana target. Feature itu adalah kolom yang akan digunakan untuk melatih model, dan target itu adalah kolom yang akan digunakan untuk hasil dari model, apa yang akan diprediksi model. Nah, untuk feature-nya di sini dari vehicle class sampai income saya jadikan feature, dan customer lifetime value saya jadikan sebagai target. Untuk feature-feature yang kategorikal saya gunakan one hot encoding, karena jika saya menggunakan label encoding, dia akan resultnya menjadi 1, 2, 3, 4 yang bisa membuat model mengira ada urutannya. Tapi kalau one encoding resultnya itu antara 1 atau 0. Jadi model bisa tahu kalau ternyata dari kategori-kategori itu tidak ada urutannya. Nah, di sini saya gunakan salt scalar untuk kolom-kolom numerical, karena data set yang diberikan tidak terlalu random nilainya, dan saya baca kalau standard scalar itu sangat bagus jika digunakan ke linear regression atau KMN. Di sini saya juga membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu 80% ke train, lalu 20% ke
test. Bagian kelima, model and evaluation. Di sini saya menggunakan 5 model. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah linear regression. Linear regression mengecek jarak antara titik ke garis. Lalu untuk Keteris neighbors, dia menentukan kategori titik hijau ini berdasarkan tetangga-tetangganya. Jika ternyata tetangga terdekatnya ada paling banyak adalah warna biru, maka hijau ini akan dikategorikan sebagai biru. Lalu decision tree, di sini dia ada akarnya, lalu dia akan menentukan apakah akar ini iya atau tidak. Jika iya dia masuk ke sini, jika tidak dia masuk ke sini. Berikut juga seterusnya. Nah, untuk random variance ini gabungan dari decision tree. Jadi di sini decision tree akan dijalankan secara bersamaan, lalu hasilnya akan di voting. Yang mana yang paling banyak itulah resultnya. Berikutnya XGBoost, konsepnya sama seperti decision tree. Decision tree digabungkan juga, tapi dijalankan satu persatu. Tree pertama dijalankan terlebih dahulu, dapat resultnya, lalu akan dicek lagi ke tree kedua, dapat resultnya, lalu akan diteruskan hingga resultnya sesuai. Oke, itu untuk modelnya. Kita lanjutkan ke bagaimana saya mengevaluasinya. Jadi di sini saya menggunakan mean absolute error, mean absolute percentage error, root mean square error, dan R square score. Nah, atau mean absolute error ini adalah rata-rata dari jarak kesalahan seluruh prediksi. Jadi semua prediksinya akan dicek up sejauh mana sih kesalahannya, lalu akan ditambahkan dan dibagi agar mendapatkan rata-ratanya. Nah, untuk mean absolute percentage error atau MAPE itu adalah percentage dari MAE. Lalu untuk mean square error itu juga gabungan dari kesalahan-kesalahan tapi tidak dibagi rata-rata, karena kita ingin melihat seberapa parah sih, sejauh mana sih errornya. Lalu untuk R square score itu adalah penilaian sejauh mana model dapat mempelajari dataset. Nah, untuk modelnya saya sudah jalankan ke 5 model tersebut dan saya sudah terapkan hasil dari evaluasi yang saya cari. Di sini linear regression memiliki MAE sebesar 3.600, MAPE sebesar 61%, RMSE sebesar 31 juta, dan R square sebesar 0,09. Lalu model KNN dia lebih baik di 3.300 MAE-nya, MAPE-nya 53%, RMSE-nya 30 juta, dan R square di 0,1. Lalu untuk model decision tree di sini di 1.700 MAE-nya, MAPE-nya sekitar 13%, lalu RMSE-nya sekitar 23 juta, dan R square-nya 0,3. Lalu untuk random forest dia MAE di 1.300, MAPE-nya 10%, RMSE-nya 11 juta, dan R square-nya 0,6. Nah, untuk XGBoost resultnya itu lumayan mendekati random forest, tapi masih belum melewati random forest. Jadi kalau kita simpulkan, random forest itu merupakan model yang paling baik untuk dataset customer lifetime value ini. Nah, saya ingin melakukan eksperimen kepada model random forest ini, jadi saya melakukan tuning di next slide-nya. Nah, di sini saya gunakan Grid Search CV sebagai metodenya. Saya terapkan tuning di sebelah kiri dan resultnya juga saya terapkan di sebelah kanannya. Ternyata pada saat saya tuning malah membuat hasil dari model itu semakin memburuk. Jadi tuningnya gagal. Lalu saya tes lagi, tuning lagi menggunakan randomized search CV. Hasil tuningnya itu di sebelah kiri dan resultnya itu sebelah kanan. Ternyata walaupun saya tuning juga menggunakan randomized search ini, resultnya juga malah semakin memburuk. Berarti yang paling unggul adalah random forest secara defaultnya yang tidak dituning, tidak diapa-apakan. Nah, untuk conclusion dan recommendationnya, di sini kita bisa konklusikan kalau yang tadi saya sebutkan, random forest itu menghasilkan performa yang paling bagus. Lalu walaupun sudah dituning, ternyata resultnya itu masih lebih buruk daripada default dari random forestnya. Nah, untuk recommendationnya di sini saya tulis
use the baseline random forest model without tuning as it already performed optimally. Jadi menentukan menggunakan model random forest yang tidak perlu dituning karena itu sudah menghasilkan hasil yang optimal. Lalu model ini masih bisa dikembangkan lagi karena resultnya itu kalau kita lihat sebenarnya kurang baik ya, di sekitar R-square-nya di sekitar 0,6. Lalu jika datanya lebih banyak atau lebih beragam seperti ya seharusnya hasil dari evaluasi model akan lebih baik lagi.